Monggo, Dokter Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Dokter Pandu, Ngapunten niki saya bantu untuk membuka acaranya. Selamat datang kembali ke kegiatan Tanya Apa Saja, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Jadi ini bekerja sama dengan uh, IDI Surabaya dan POGI Surabaya. Ngapunten mungkin Dokter Pandu sudah bergabung, Gi? Sepertinya beliau masih terkendala terkait koneksi. Baik, jadi topik kali ini adalah Tanya Apa Saja seri ke-150, topik dari Divisi Urogin. Ini terkait penata laksanaan dan deteksi fistula yang terjadi akibat pasca salin. Ini mungkin salah satu komplikasi yang jarang kita perhatikan ya untuk kasus-kasus pasca persalinan. Agar diskusi bisa lebih lama, singkat saja saya serahkan sebelumnya kepada Dr. Brahmana sebagai Kepala Departemen untuk memberikan sambutan. Monggo Dr. Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati ini guru saya, Dr. Hari Paraton, Profesor Eti, kemudian Dr. Rizka, dan semua tim, Dr. Pandu, Dr. Seto, Dr. Tio, mempersiapkan acara dari minggu ke minggu. Topik pada pagi hari ini banyak, bagus, yaitu mengenai bagaimana deteksi fistula pasca salin, karena itu sehari-hari kita hadapi. Nah, saya berharap sebetulnya bahwa Tanya Apa Saja itu hanya 1 jam setiap minggu, tetapi ada insight yang kita dapat dengan mendengarkan, dan ujung-ujungnya kita praktekkan dalam clinical practice kita sehari-hari supaya pasien mendapat yang terbaik dan terupdate. Mungkin itu saja untuk reminding kita semua. Mudah-mudahan tas ini lanjut terus sampai edisi 1000 lebih dan seterusnya. Terima kasih kepada semua peserta, semua partisipan. Tanpa dukungan panjenengan semua, acara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Brahmana atas sambutan singkatnya. Untuk langsung saja saya berikan kepada moderator untuk memandu jalannya kegiatan. Kepada Dr. Rizka, kami persilahkan. Monggo Dr. Rizka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tio, Dr. Brahmana. Selamat pagi semuanya kepada Profesor, Dokter, Guru Besar, sejawat sekalian. Selamat datang kembali di dalam Tanya Apa Saja seri yang ke-150, dan seri ini kita akan mengupas tentang fistula rektovagina, terutama dikarenakan oleh obstetrik atau pasca salin. Dan pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah sudah hadir 2 pembicara kita, narasumber kita yang tentu saja sudah banyak sekali menangani kasus rektovagina, fistula rektovagina ini. Yang pertama yaitu Dr. Hari Paraton, SPG Konsultan, dan juga Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati. Baik, tidak usah berpanjang-panjang, langsung saja mungkin untuk yang pertama, materi pertama mungkin Dr. Hari Paraton, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Rizka, terima kasih Dr. Brahmana. Sambutan singkatnya tadi luar biasa, jadi mendudukkan pasien pada posisi yang terhormat. Dia harus mendapat perawatan yang terbaik. Artinya value kesehatan manusia itu pada posisi yang tertinggi. Jadi jangan nggak main-main lah istilahnya. Jadi kalau diagnosisnya terbagus, perawatannya terbagus, pasiennya juga terbagus. Baik, saya sambil izin share sebentar. Oke. Baik, selamat pagi Prof. Eti, Dr. Rizka, Dr. Brahmana, Dr. Tio, Dr. Pandu, teman-teman semuanya, para guru besar, sejawat semuanya yang berada di lapangan. Selamat pagi, senang sekali bisa hadir pada acara pagi hari ini. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi tentang rektovagina fistula. Jadi kita akan sedikit saya memberi penjelasan saja dari batasannya. Kira-kira sudah bisa diperkirakan, jadi adanya koneksi atau lubang atau fistula
antara rektum, anus, dan vagina. Jadi dia bisa berada di depan, bisa berada di belakang. Yang ini yang kita batasi pada pasca persalinan. Dan biasanya akan keluar ke dalam vagina itu berupa fekal material, bisa gas, bisa cairan, bisa padat. Jadi identifikasi dininya awalnya adalah yaitu tadi adanya cairan, adanya feses, adanya gas. Jadi biasanya pasien mengeluh, saya kok kentutnya lewat vagina. Ya, itu karena sphincter aninya bagus sehingga beberapa material fekal itu bisa keluar lewat fistula tadi. Kalau besar, kalau kecil biasanya berupa cairan atau gas saja. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi tentang terkait dengan rektovaginal sendiri, dari ukurannya, dari lokasinya, dan lain sebagainya. Kita ambil yang lokasi dan ukuran saja. Jadi kalau kecil itu di bawah setengah senti, yang sedang itu setengah senti sampai 2,5, dan lebar itu 2,5 senti. Saya pernah mendapatkan yang lebarnya 6 cm, luar biasa. Dan lokasinya ada di permukaan depan maksudnya, ada di tengah, dan ada yang di atas. Kalau persalinan biasanya hanya middle sampai yang low saja. Jarang yang high. Yang high itu biasanya ada kelainan tertentu, dan approach-nya juga harus lewat abdominal biasanya. Nah, sehingga dibagi antara simple dan kompleks. Simple itu yang smaller, kemudian lokasinya lebih ke permukaan. Kalau yang kompleks itu besar dan dia biasanya ada di sebelah dalam. Nah, yang penting ini etiologinya itu yang kita tahu bahwa karena memang topiknya pasca persalinan, jadi biasanya kalau kita mengalami persalinan lama atau kala dua lama, tepatnya hati-hati bahwa kita dalam tata laksana persalinan ini akan berhadapan dengan risiko terjadinya fistula. Kemudian pasca tarikan cunam, vakum, karena akan laserasinya bisa lebar sekali, dan pasca persalinan distosia bahu, letak sungsang, atau bayi yang besar. Kalau kita ada riwayat seperti ini, kemudian nanti kalau tadi ya timbul fistula, yang harus kita lihat itu ukuran letaknya dan ingat etiologinya. Dulu riwayatnya seperti apa. Kalau persalinan lama dan ada infeksi, itu biasanya dinding fistulanya tidak terlalu baik dan harus lebih hati-hati di dalam melakukan koreksinya. Nah, kemudian yang kita lihat lagi, apakah dulu laserasi vagina atau ruptura perinei tingkat 3 atau 4. Kalau dulu hanya laserasi saja pada vagina, kan kemudian terjadi fistula, kemungkinan fistula ini terjadi akibat penjahitan. Ya, penjahitan kita, benangnya menembus rektum, kemudian waktu kita ikat, dia terjadi fibrotik, nekrosis, kemudian timbul fistula. Kalau terjadi ruptura perinei, ini juga demikian, biasanya teknik penjahitannya tidak memperhatikan kekurangan. Kaidah-kaidah lapis demi lapisnya ini tidak bagus, atau kemungkinan terjadi infeksi pasca repairnya. Nah, yang penting ini, kalau menghadapi fistula, kita eksplorasi dengan alat yang lengkap, pencahayaan yang bagus, posisi. Ya, jadi kalau kita menghadapi laserasi pasca persalinan, kita harus melakukan eksplorasi dengan sangat teliti. Ya. Ujung laserasi itu harus ketemu, harus terjahit bagus, kemudian penjahitannya juga lapis demi lapisnya bisa dikoreksi dengan bagus. Kalau memang di VK tidak memungkinkan, lakukanlah di kamar operasi. Nah, penjahitannya juga demikian, alat-alatnya harus bagus, terutama spekulumnya, kemudian benangnya juga ukurannya, jenis benangnya dan ukurannya juga harus bagus. Hindari penggunaan benang yang delay absorbable, ya, karena dia bisa jangka panjang benang itu baru habis. Kemudian posisi pasien, pencahayaannya ini, kemudian asistennya juga harus yang cukup terampil untuk melakukan asistensi, dan anestesinya juga bisa anestesi lokal,
Tetapi kalau pasiennya gemuk, laserasinya multiple laserasi, disarankan menggunakan pembiusan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Saya kembalikan ke Dr. Rizka. Saya stop share. Baik, terima kasih Dr. Hari Paraton untuk materi singkatnya ya. Mungkin ini akan menjadi stimulasi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi, lanjut kita berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Masih mute, Prof. Ya, terima kasih banyak Dr. Rizka. Assalamualaikum Dr. Hari, mudah-mudahan sehat ya Dok. Oke. Waalaikumsalam. Oke, saya share screen sebentar ya, tapi ini sebenarnya isinya hampir sama dengan Dr. Hari Paraton ya. Ini. Jadi tentang mencegah fistula vesikovagina pasca persalinan. Tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Hari, jadi saya mungkin hanya sedikit refresh saja bahwa kami ya selama ini yang bekerja di rumah sakit rujukan tersier di Rumah Sakit Dr. Sutomo memang seringkali menerima rujukan. Jadi rujukannya ini tidak selalu datang dalam keadaan fistula rektovagina yang lama ya. Tapi kadang-kadang itu adanya ruptur perineum grade 3-4 yang von Dehiscens begitu. Nanti itu akan kita jadikan sebuah pembelajaran bersama. Karena bagaimanapun juga kasus dengan ruptur perineum grade 4 ya terutama yang tidak tertangani dengan baik itu adalah menjadi salah satu faktor risiko besar untuk terjadinya fistula rektovagina. Jadi tadi pas fistula sudah dibahas oleh Dr. Hari, dan fistula itu adalah sebuah hubungan yang tidak normal antara dua saluran. Ya, kalau salurannya itu terletak di antara rektum dengan vagina, maka namanya adalah fistula rektovagina. Gambar ini adalah salah satu kasus yang saya dapatkan ya. Pasien ini baru melahirkan anak pertama. Jadi sebenarnya kasus yang sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Pasien melahirkan di bidan, ya. Jadi pada saat itu pada pasien ini dilakukan penjahitan oleh bidan. Ternyata 1 minggu kemudian penjahitannya tidak baik. Kemudian kontrol lagi ke bidan dan pasien ini akhirnya dirujuk ke SPOG. Dan akhirnya dirujuk ke SPOG, dari SPOG dilakukan penjahitan lagi. Tapi ternyata hasilnya memang belum memuaskan ya, belum memuaskan karena kemudian ternyata pada pasien ini sebulan pasca repair itu didapatkan adanya fistula. Jadi pada pasien ini kemudian kita lakukan repair. Pada kasus yang lain yang hampir sama dengan ini, pasien ada lagi ya pasien yang saya masih ada datanya ini persalinan Mei 2023 dengan forceps ya, tapi ternyata kemudian terjadi repair perineum grade 4. Ini sesuai ya dengan yang disampaikan Dr. Hari tadi. Jadi ada faktor risiko yaitu salah satunya adalah persalinan dengan bantuan alat. Ternyata pada pasien ini kemudian juga terjadi fistula. Jadi sangat mudah bagi kita itu untuk mempelajari faktor risiko kalau kita memang pada saat itu mendapatkan pasien. Artinya kita bisa menggali dari riwayat. Kalau kita bicaranya sekarang adalah tentang pasca persalinan, maka yang harus kita gali betul itu adalah riwayat persalinannya dan riwayat luka pada perineumnya. Itu nanti faktor risikonya akan terjawab dan itu nanti akan bisa menjadi pembelajaran kita bersama, meskipun untuk pasien itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik ya, karena seringkali bikin nangis kalau pasien-pasien dengan seperti ini. Jadi sebenarnya, tapi yang kita dapatkan itu ternyata tidak selalu rektovaginal fistula ya.
ada beberapa ya. Jadi misalnya anal fistula, ya. Anal fistula itu sedikit lebih sulit repairnya karena dia pada anus. Anus itu kan sangat membuka, menutup, kontraksi, relaksasi itu seringkali mengganggu penyembuhan. Kemudian kadang juga kalau fistulanya agak tinggi yang kita dapatkan adalah enterocutaneous fistula. Tapi memang umumnya yang datang ke kita kasus dengan rectovaginal fistula. Sebenarnya kalau kita tilik sebenarnya kasus fistula rectovaginal ini tidak hanya karena obstetri ya. Pada beberapa kasus kami menemukan hal lain, misalnya pasien dengan Crohn disease ya, pasien dengan keganasan, kemudian pasien pasca operasi ginekologi itu juga ada, kemudian pasien pasca radioterapi juga ada. Tapi yang sangat mungkin kita bisa lakukan pencegahan itu adalah pasien dengan kasus obstetri memang. Jadi faktor risiko kalau dari beberapa literatur itu misalnya adalah prolong atau obstetric labor. Jadi ini sangat bisa dipahami ya. Kadang-kadang kita dapatkan pasien dengan fistula ternyata riwayatnya lahirnya lama, didorong-dorong ya. Kenapa? Karena seringkali nanti persalinan pada fase skala 2 itu akan kalau terlalu lama ya, kepala menekan pada dasar panggul, menekan vagina, dinding anterior dan posterior itu akan menyebabkan nekrosis iskemia pada septal rectovagina atau kalau ke anterior menekan pada septal rectovagina. Dan sesuatu yang iskemia, nekrosis itu sangat mungkin terjadi robekan, kegagalan penyembuhan dan akhirnya terjadi fistula. Ini literatur yang lain tadi ya, persalinan letak tinggi dengan forceps, cocok ya dengan kasus yang saya sampaikan tadi. Kemudian distosia bau, episiotomi midline. Nah, ini catatan kita karena memang episiotomi itu kan ada beberapa macam. Ada mediolateral dari jam 5 atau jam 7 kita insisi menjauhi anus, atau episiotomi mediana atau midline, atau episiotomi lateral. Semua ada untung ruginya. Episiotomi mediana enaknya adalah karena dia tempatnya di tengah, itu kita tidak terlalu merobek otot. Tapi tidak enaknya adalah nanti kalau itu extended, itu langsung kena anus. Apalagi pada kasus dengan yang perineal badinya itu pendek. Kemudian jangan lupa juga yang seringkali berisiko terjadinya fistula rectovagina itu adalah laserasi perineum luas terutama derajat 4. Itu yang bisa saya sampaikan untuk awalan, Dr. Rizka, matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Profesor Ekti. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hari dan juga Profesor Ekti bahwa ternyata untuk yang pertama kita harus ketahui adalah pengenalan faktor resiko pada pasien. Yang pertama adalah tadi ada distosia bahu, kemudian ada laserasi derajat 3 atau 4, dan kemudian persalinan macet atau lama dan persalinan dengan bantuan alat. Itu merupakan salah satu faktor resiko bisa terjadinya fistula rectovagina. Baik, kita lanjut saja langsung kepada pertanyaan. Ini sudah ada 2 pertanyaan, Prof. Dokter. Yang pertama ini menanyakan dari Dr. Haria, apakah ruptur perineum derajat 3 dan derajat 4 merupakan faktor risiko? Tadi benar ya, Prof. Dokter. Dan sebelum terjadi persalinan, apakah resiko terjadi fistula rectovagina ini bisa diperkirakan? Bagaimana cara memperkirakan apakah pasien ini rentan atau tidak terjadi fistula, dan bagaimana apakah ada semacam scoring untuk menentukan fistula ini bisa terjadi apa tidak pada pasien ini? Mungkin kepada Dr. Hari. Monggo, Dok. Ya, baik Dr. Rizka. Selamat pagi Dr. Haryo. Ini peserta paling aktif yang saya ketahui ini. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ruptura perineum derajat 3-4 apakah faktor risiko? Ada dua pertanyaan. Jadi resikonya itu karena technical saja, technical error saja. Jadi ada teknik-teknik yang mungkin tidak dikerjakan dengan bagus. Nomor 1 tentang identifikasi dulu. Betul nggak derajat 3 atau betul nggak derajat 4. Kemudian ujung-ujung lukanya itu harus teridentifikasi dengan bagus. Maka itu harus menggunakan posisi yang bagus, pencahayaannya yang bagus, dan anestesi yang bagus. Dengan demikian, kalau kita bisa mengidentifikasi dengan bagus, maka teknik
repairnya, penjahitannya itu akan tertutup lapis demi lapis dengan bagus. Kemudian juga hindari terjadinya infeksi. Ya. Pada waktu kita melakukan, maka itu pada repair ini harus diperlukan antibiotik profilaksis dengan dosis yang cukup. Cukup profilaksis saja. Pasca repair kita tidak memerlukan antibiotik. Ya. Kemudian hindari pemasangan tampon vagina, tampon yang dikasih larutan povidone iodine. Nah, itu seringkali bahwa anggapan kita pemberian tampon itu bisa mengurangi infeksi. Kita tahu povidone iodine itu hanya efektif 2 menit saja. Setelah 2 menit, povidone iodine sudah tidak efektif dan tamponnya menjadi benda asing. Benda asing ini yang akan mengakumulasi bakteri dan kemudian akan justru menimbulkan reaksi inflamasi. Jadi sebaiknya hindari penggunaan tampon pada kecuali ada perdarahan yang pusing, Anda juga harus waspada, beri tampon, beri obat-obat untuk mengurangi perdarahan, setelah itu segera dilepas. Tidak usah menunggu 1 hari. Oke. Kemudian teknik ini tadi pemilihan benangnya. Ya, benangnya digunakan sekecil mungkin, bukan sebesar mungkin. Pada jahitan mukosa rektum itu menggunakan 3,0, kemudian benang yang selebihnya menggunakan 2,0 saja. Jaringan antara vagina dan rektum menggunakan 2,0, mukosa vagina juga menggunakan 2,0. Jadi tidak terlalu besar. Kemudian kalau ada sphincter, nah ini juga ya, sphincternya harus terjahit dengan bagus. Yang kedua, bagaimana cara memberikan seorang pasien rentan terjadi fistula? Rasanya tidak ada ya, kita tidak memiliki skor. Kerentanan itu tadi Prof. Edi sudah menyampaikan, hati-hati pada teknik jenis-jenis episiotomi dan kemudian kalau perineum bodinya itu kecil, ya itu mudah sekali dia tipis dan sebagainya. Yang kedua ada riwayat dulunya juga terjadi fistula, itu rentan menjadi fistula kembali. Yang ketiga tadi adanya proses ischemic nekrotik, jadi pada partus yang karena 2 lama atau menggunakan vakum, forceps dan sebagainya, atau yang distosia bahu itu juga akan terjadi aspirasi, kemudian bisa juga terjadi ischemic injury, dan ischemic injury ini mudah terjadi infeksi lokal. Nah, infeksi lokal inilah yang akan menimbulkan fistula di kemudian hari. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dr. Rizka, saya kembalikan ke Dr. Rizka. Baik. Oke, baik, terima kasih Dokter Hadi Paraton. Jadi memang untuk scoring kita memang belum ada nih Dok, cuma kita bisa memperkirakan tadi dari faktor resiko serta bagaimana identifikasi kita pada pasien tersebut. Mungkin ada tambahan dari Prof. Ekti untuk yang pertanyaan pertama ini, Prof? Tidak ada. Memang untuk scoringnya sampai saat ini belum pernah dipublikasikan ya, Dokter Rizka ya. Jadi yang pasti tapi kita harus mewaspadai adanya faktor risiko tadi. Matur nuwun. Dokter Rizka nge-lag ini ya kayaknya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Oke, Prof. Tes. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua, ya, Prof. Dokter. Dari Dokter Muljani Aung bertanya tentang bagaimana tentang fistula rectovagina setelah vakum 50 tahun yang lalu. Reposisi kurang berhasil, jadi kentut lewat vagina. Apakah mungkin ada yang harus dilakukan, Prof. Dokter? Mungkin pemeriksaan atau tindakan apa lagi yang perlu kita lakukan pada pasien ini? Kepada Prof. Ekti, mungkin Prof. Silakan. Terima kasih. Jadi pasien dengan kentut lewat vagina ya, itu kalau bahasa kita itu adalah inkontinensia flatal ya. Kan ada inkontinensia fekal, ada inkontinensia flatal. Kalau inkontinensia flatal itu artinya ketidakmampuan untuk menahan
buang angin ya, buang angin sehingga kesannya akhirnya itu lewat vagina. Jadi itu sebenarnya efek dari ketidakmampuan untuk menahan kentut, ya entah apapun sebabnya lah ya. Karena ini ada perasaan kentut lewat vagina, sebenarnya kita harus memastikan dulu ya, apakah ini ada hubungannya dengan kekuatan kelemahan dasar panggul ya, atau memang betul-betul pasca fistula rektovaginal yang sudah di repair ya waktu itu ya 50 tahun yang lalu. Karena biasanya kalau pasien ini ada keluhan kentut lewat vagina, kalau itu disebabkan oleh fistulanya, seharusnya itu akan kelihatan defek fistulanya. Tapi memang ada beberapa kasus defek itu tidak nampak. Ya, jadi kalau ingin memastikan apakah itu ada defek atau tidak ya, mungkin dengan fistulografi ya, diusahakan kita nemu satu titik lubang saja itu bisa di fistulografi atau mungkin juga dilakukan endoskopi. Tapi kalau memang tidak ditemukan adanya defek, ya sangat mungkin bahwa itu adalah karena kelemahan dari otot dasar panggul, terutama otot levator ani, atau kelemahan dari sphincter ani ya, sphincter ani terutama interna. Jadi kalau kelemahannya itu pada sphincter ani interna, umumnya memang buang air besar yang sifatnya padat itu masih bisa ditahan. Tapi kalau dia cair atau buang air kecil, ya itu biasanya tidak ditahan dan akhirnya kentut pun, buang angin pun itu rasanya lewat vagina. Jadi harus dipastikan dulu apakah itu ada fistula, memang ada fistula atau karena adanya kelemahan dari levator ani atau sphincter yang menjadi salah satu bagian dari dasar panggul. Begitu Dokter Rizka. Oke. Jika memang tadi dikarenakan kelemahan dari dasar panggul, mungkin apa boleh kita sarankan pasien ini untuk Kegel nggak, Prof? Ya, kalau memang nggak ketemu fistulanya, dilakukan Kegel biasanya akan membaik. Ya, jadi pasien biasanya akan tidak ada lagi keluhan buang angin lewat vagina. Atau kadang-kadang biasanya disertai juga dengan rektokel, Dokter Rizka. Jadi ada rektokel itu kan berarti kelemahan di dasar panggul juga ya. Rektokel itu kelemahannya adalah di fascia rektovaginalis. Nah, kalau fascia rektovaginalisnya tidak membaik, salah satu tandanya kelemahan dasar panggulnya itu adalah rektokel ya. Dan ini bisa juga disertai oleh inkontinensia flatal tadi. Ya, dilakukan kalau levator aninya yang lemah ya latihan Kegel ya. Kalau ternyata ada rektokelnya dan itu cukup besar ya, ya diperbaiki rektokelnya. Nanti kadang insya Allah biasanya inkontinensia flatalnya ya ikut membaik. Jadi materi repairnya itu kolpoperineorafi. Jadi kolpoperineorafi itu artinya adalah kolporapi posterior ditambah dengan perineorafi, terutama untuk levator plasti. Nggih, matur nuwun. Terima kasih, Prof. Mungkin ada tambahan dari Dokter Hari, Dok, untuk yang pasien rektovagina post vakum ini, Dok. Ya, saya akan menceritakan pengalaman beberapa pasien yang disampaikan Prof. Etik tadi. Jadi ini kalau lihat usianya kan sudah menopause ya, karena sudah harusnya 50 tahun yang lalu. Jadi kelemahan-kelemahan otot-otot dasar panggul dan di sekitar vagina sehingga introitus vagina itu tidak menutup. Jadi terbuka. Nah, pada waktu dia tiduran dengan berposisi mungkin udaranya masuk. Nah, pada waktu dia berdiri karena ada kelemahan dasar panggul, rahimnya turun, itu udara menekan udara yang di dalam vagina tadi itu keluar. Jadi dia terasa keluar udaranya. Sehingga itu yang disampaikan dari flatusnya lewat vagina. Bisa juga pada beberapa wanita yang gemuk sekali, lemak itu kan terdistribusi dengan variasi yang bermacam-macam. Sehingga pada waktu kentut itu kentutnya tidak langsung keluar ke belakang, tetapi menyisip masuk ke vagina. Jadi seakan-akan kentutnya itu meskipun lewat anus, tapi dia merasakan juga sebagian ada getaran di labianya itu
Maka dia mengatakan bahwa kentutnya itu lewat vagina. Dan juga kadang-kadang sampai mengganggu setiap kali berhubungan seksual itu dia takut kalau malu dengan suaminya. Ini bagiannya Prof. Eti ini, disfungsi seksual. Jadi kalau berhubungan itu selalu dia menimbulkan suara yang tidak enak didengar menurut Betul dok. Perut itu gitu. itu harus dikoreksi itu otot-otot dasar panggulnya baik dengan Kegel maupun kalau tidak ya kita lihat apakah ada vesikokelnya, rektokelnya dan lain sebagainya. Kalau ada prolapsnya ya diangkat ke atas sehingga tidak ada penampungan udara yang berlebihan di dalam vaginanya. Jadi memang betul diagnostiknya harus ditegakkan dulu ya, fistula atau bukan. Kalau bukan fistula berarti ada kelemahan di otot-ototnya tadi. Dan salah satunya juga jangan lupa itu memperbaiki introitusnya. Jangan dibiarkan bahasa Jawanya ngowoh ini, jadi terbuka lebar, dikoreksi sampai perineal body-nya itu mencapai ukuran yang ideal. Yang tambahan untuk dokter Haria tadi saya lupa tadi. Jadi kalau habis menjahit repair apapun tentang laserasi vagina, jangan lupa di RT. Kalau ada jahitan yang masuk ke dalam rektum itu ya harus dibongkar. Harus dibongkar, dijahit ulang. Lebih bagus demikian daripada nanti kita menimbulkan fistula terjadi pada proses penyembuhan. Ya, terima kasih Dr. Rizka, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Hari dan Prof. Eti. Sangat bermanfaat sekali ya. Yang pertama tadi Prof. Eti menyebutkan bahwa untuk yang pasien post rectovaginal repair ini ketika ada keluhan inkontinensia, evaluasi dulu apakah memang terutama karena ini pasien sudah menopause atau usianya sudah 50 tahun ke atas ya, mungkin sekitar 60. Jadi harus dilakukan evaluasi dahulu apakah memang karena gangguan pada organ dasar panggulnya. Jadi tidak selalu karena fistula yang yang sebelumnya diliper. Kemudian yang kedua dari Dr. Hari yang saya highlight yaitu jangan lupa untuk pasien yang post repair harus dilakukan RT terutama jika ruptur perineumnya ini menyangkut daerah sphincter ani maupun daerah anus. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Dr. Handi Firmansyah, ini bertanya tentang bagaimana perawatan pasca repair untuk mencegah fistula rektovagina. Prof. Dokter, mungkin dari Dr. Hari, Dok. Saya. Nggih. Baik, Dr. Rizka. Dari Dr. Handi Firmansyah yang ingin bagaimana perawatan pasca repair untuk mencegah fistula. Sebenarnya kalau kita repair dari berbagai tingkatan, kalau repairnya sederhana pada ruptura perine tingkat 2, itu ya hampir tidak ada perawatan khusus ya, karena risiko fistulanya juga sangat kecil. Kecuali tadi, jadi pasca penjahitan mungkin tingkat 2 tapi dalam, pasca penjahitan itu kita harus cek dengan rektal tuse. Kalau ada jahitan yang masuk kebablasan, masuk ke rektum, ke anus juga harus dilepas, perbaiki lagi. Yang kedua tadi, jadi jangan menggunakan tampon dengan antiseptik, karena tampon antiseptik yang biasa kita gunakan kan povidone iodine tadi, itu hanya efektivitasnya 2 menit saja. Kemudian kalau kita kasih antiseptik yang berlebihan, justru akan mematikan lactobacillus. Nah, lactobacillus ini yang membentuk suasana asam pada vagina yang akan menghambat pertumbuhan patogen-patogen yang berbahaya di vagina. Jadi biarkan lactobacillusnya kembali lagi. Dan lactobacillus itu akan tumbuh dipicu oleh adanya logia. Jadi logia itu yang berbau tidak nyaman itu luar biasa keunggulannya. Ini jangan terlalu dirisolkan. Yang penting juga menggunakan sabunnya juga sabun pembersih daerah vagina, hindari yang menggunakan antiseptik. Cukup bisa membuang debris-debris yang melekat saja. Jadi tidak harus menggunakan sabun-sabun antiseptik. Yang ketiga, antibiotiknya jangan berlebihan. Di dalam protokol persalinan normal itu antibiotik tidak ada indikasinya. Meskipun itu
dilakukan penjahitan ruptura perine 1 dan 2. Jadi tidak perlu menggunakan antibiotik. Antibiotik akan mematikan Lactobacillus, justru akan merusak mikrobiom vagina. Kalau 3-4 itu diperlukan profilaksis antibiotik, jadi diberikan sebelum kita melakukan repair. Sekali lagi, jadi perawatan pasca repairnya, kalau memang kita laserasinya cukup luas, terutama kalau kita repair derajat 3 dan 4, gunakanlah larutan pelunak feses ya. Dulu itu kita kasih golongan obat-obat yang bisa menahan supaya dia tidak BAB dalam 2 atau 3 hari. Tetapi saat ini kita tidak melakukan seperti itu. Justru kita lunakkan fesesnya dengan bantuan obat-obatan, banyak sekali di pasaran. Kemudian makan yang tinggi serat. Agar-agar itu bagus sekali. Agar-agar itu seratnya luar biasa tingginya. Ya, bisa dikonsumsi bagi pasien. Kemudian juga susu itu dikonsumsi dengan dosis yang dilebihkan. Karena orang Indonesia itu laktosa ya, rendah laktosa, sehingga susu itu bisa setengah diare, nanti orangnya agak lunak, agak diare, sehingga regangan di daerah rektum itu akan minimal. Terutama kalau kita menjahitnya sampai ke daerah rektum, ya, karena rektum itu dinamis sekali, dia ada sphincternya di sana. Dari data systematic review, semua repair persalinan itu ternyata timbul fistula itu sekitar 51%. Saya nggak tahu datanya. Rasanya di Indonesia kok enggak ya. Cuma data internasional mungkin di Afrika itu sampai 51%. Sehingga ini ya cukup memprihatinkan kalau repair ini tidak dilakukan dengan bagus. Kira-kira begitu, Dr. Rizka? Baik, terima kasih banyak Dokter Hari. Mungkin dari Prof. Eti ada tambahan, Prof, untuk perawatan pasca repair untuk mencegah fistula, Prof. Masih mute, Prof. Terima kasih Dr. Rizka. Tadi sudah dijawab Dr. Hari banyak ya. Jadi pada prinsipnya perawatan luka pada repair fistula rectovagina itu prinsip perawatan lukanya itu sama dengan luka yang lain ya. Yang penting dijaga kebersihannya, tapi tidak perlu berlebihan, tidak perlu memakai antiseptik. Karena ini tempatnya di daerah rektum ya, maka ada perhatian khusus. Kenapa? Perhatian khususnya adalah kita harus ingat bahwa rektum itu adalah tempat lalu lalangnya feses ya. Jadi salah satu prinsip yang kita harus pahami adalah pada sebuah luka supaya wound healingnya itu terjadi dengan baik, maka area luka tersebut jangan sampai terjadi regangan ya. Caranya tidak terjadi regangan bagaimana? Kalau di tempat yang kulit segala macam itu kan ya mungkin mobilitasnya dibatasi ya. Kalau di daerah rektum ya, pada kasus rectovaginal fistula pasca repair, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya supaya luka tersebut tidak teregang. Ya, luka akan teregang kalau fesesnya itu keras. Jadi salah satu yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana upaya kita supaya feses tidak keras. Jadi biasanya pasien kita sarankan untuk diet tinggi serat, ya. Kenapa kok tinggi serat? Tinggi serat itu memang motilitas ususnya itu tinggi naik, tapi itu akan membuat feses lunak. Jadi kalau lunak maka daya regangan pada jahitan yang tadi sudah kita repair yang dilewati oleh feses itu akan lebih minimal. Karena itu selain sayur, banyak minum, pasien juga kita berikan obat-obat yang mengandung laksan. Tujuannya bukan supaya bisa sering BAB, enggak. Tujuannya adalah supaya fesesnya itu tidak keras ya. Ada salah satu cerita yang menarik ya, mungkin untuk pembelajaran ini untuk teman-teman yang mungkin pasca, terutama Dr. Objin yang pasca mendapatkan pasien dengan ruptur perineum grade 3-4, di mana lukanya sudah dilakukan repair dengan baik ya. Jangan lupa untuk memberikan edukasi terkait ini, BAB-nya tidak boleh keras ya. Ada pasien yang sudah diberikan laksan,
diberikan laksan, kemudian dia merasa bahwa BAB-nya kok jadi kayak diare ya. Nah, kalau kita edukasinya kurang baik, akhirnya pasien membuat persepsi sendiri. Karena BAB-nya jadi kayak diare dan BAB-nya sudah lancar, akhirnya laksannya dihentikan. Begitu laksannya dihentikan, pasien ini kemudian tidak diiringi dengan diet tinggi serat, tidak diiringi dengan minum banyak, akhirnya BAB-nya kemudian sulit. Begitu sulit, akhirnya BAB-nya padat, keras, dan 1 minggu kemudian pasien datang dengan keluhan jahitannya terbuka lagi. Ya. Jadi prinsipnya itu adalah itu. Dokter Hari dulu saya ingat ya, pelajaran dari Dokter Hari, pasien kalau pasca repair begini, baru boleh kita pulangkan kalau pasien sudah terbukti bisa buang air besar dengan baik. Jadi jangan memulangkan pasien pasca repair kalau dia belum bisa buang air besar. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti di rumah BAB-nya keras dan dia tidak termonitor oleh kita. Kalau BAB-nya dia baik, sudah diketahui pada saat di rumah sakit, maka akan mudah bagi kita untuk memberikan KIE pada pasien dan memberikan informasi pada kita bahwa pasien ini sudah bisa buang air besar dengan baik dan akan terjaga kelunaannya. Begitu. Oke, terima kasih Dokter Rizka. Baik, terima kasih sekali kepada Prof dan Dokter Hari. Jadi memang untuk perawatan pasca repair ini pada intinya adalah kita memberikan edukasi kepada pasien, terutama pasca nanti di rumah. Intinya memberikan obat-obat laksaktif, kemudian pasien di KIE untuk diet dan minum yang banyak dan tinggi serat ya terutama, dan juga tadi pada untuk tenaga kesehatan mencegah supaya tidak menggunakan sabun antiseptik maupun antibiotik yang terlalu berlebihan. Baik, ini mungkin ada pertanyaan yang terakhir, Prof. Dokter, ini masih berhubungan dengan repair ya, Prof. Berapa lama sebenarnya waktu yang paling optimal jika memang terjadi kegagalan pada repair yang pertama? Kapan kita boleh melakukan repair ulang, Prof. Dokter? Mungkin berapa minggu atau berapa bulan setelah postpartum atau setelah penjahitan pertama? Mungkin dari Prof. Ekti, Prof. Kami persilakan. Jadi pada prinsipnya ya pasien dengan pasca luka perineum ya, luka perineum grade berapapun sebenarnya, boleh grade 2, grade 3, grade 4, itu kadang-kadang kita memang menemukannya itu konsulan dari teman sejawat lain ya, mungkin kalau dokter SPOG mendapatkannya dari bidan atau dokter umum ya, sudah dijahit 1 minggu yang lalu ternyata buka ya. Kalau kami mungkin mendapatkan rujukan dari teman-teman SPOG atau dokter umum juga sudah repair ruptur perineum grade 3-4 tapi ternyata wound healingnya tidak baik. Kalau ini terdiagnosisnya 1 minggu postpartum bagaimana? Apakah boleh langsung dilakukan penjahitan? Jadi pengalaman kami pada pasien-pasien dengan wound healing yang tidak baik ini, ketika dia datang mungkin 1 minggu, 2 minggu awal, itu seringkali yang kita dapatkan itu adalah situasi luka yang akut ya. Inflamasinya luar biasa, kemerahan, bengkak, ya, disentuh itu nyeri hebat. Dan bisa dipastikan kalau kasusnya seperti ini, bila kita lakukan repair, maka nanti wound healingnya juga tetap tidak akan baik. Lalu kapan sebaiknya dilakukan repair? Jadi repair ulang ya, kalau Bapak dokter-dokter SPOG yang mungkin ruptur perineum grade 2, begitu akan dilakukan 2-3 atau repair ulang. Kalau dulu kita memang diajarkannya itu 3 bulan ya, 3 bulan karena pada saat 3 bulan itu betul-betul dipastikan bahwa fase inflamasi ini betul-betul sudah baik, jaringan sudah enak ya untuk dilakukan repair. Tapi kemarin saya sempat ya mengikuti workshop di acara Ayuga dengan salah satu pembimbing trainernya itu adalah Dr. Sutan dari London ya. Beliau memang pakar dari Oasis. Oasis itu adalah obstetric anal sphincter injury ya yang disebabkan oleh obstetri. Obstetric anal sphincter injury syndrome ya. Ketika ini saya tanyakan dan beberapa peserta lain juga menanyakan juga ya. Beliau memastikan if you sure that for 1 month or 2 months the inflammation is not exist, we can start to make the repair.
Jadi monggo ya, itu adalah keputusan clinical judgment. Tapi yang jelas, kalau luka itu masih kemerahan, udem, masih nyeri hebat, jangan sekali-sekali dipaksa untuk dilakukan repair pada saat itu juga. Karena kemungkinan besar akan gagal dan itu akan lebih menyebabkan trauma psikologis pada pasien. Karena operasi berulang itu akan menyebabkan trauma psikologis ya. Pasien stres ya, nanti ASINnya nggak keluar, suaminya juga ikut stres, nggak masuk kerja juga karena ikut merawat bayinya. Jadi kasus dengan rektovaginal fistula itu sebenarnya bukan hanya kasus fisik ya, tapi juga banyak melibatkan kasus psikologis, apalagi bagi seorang perempuan yang pasca melahirkan. Terima kasih, Dr. Rizka. Baik, terima kasih sekali Prof. Jadi memang tadi info terbaru ya, update kita ternyata memang tidak harus 3 bulan ya Prof ya. Kita melihat dari clinical judgment dari dokter nih masing-masing, yang jelas tidak boleh ada inflamasi, tidak boleh ada edema atau nyeri pada jaringan, sehingga kita bisa melakukan repair ulang yang lebih optimal. Mungkin ada tambahan Dokter Hari? Iya, Dr. Rizka, baik. Saya ingin sedikit mengomentari pertanyaan yang terakhir ini. Jadi, kalau 1 minggu kita mendapatkan rujukan atau pasien kita sendiri episiotominya, luka episiotominya itu bernanah, kemudian tanda-tanda infeksinya ada. Nomor 1 itu source control namanya. Jadi source control itu bahan-bahan yang sebagai benda asing itu harus dibuang. Jadi kalau masih ada benang-benang yang belum terserap, itu benangnya harus dicabut semuanya. Kemudian dilakukan penekanan untuk mengeluarkan pus yang ada di sekitar, biasanya pus itu ada di daerah penjahitan. Sehingga kita tekan, harus kita keluarkan. Kalau ada tanda-tanda inflamasi, kita boleh memberikan antibiotik. Nah, antibiotik yang tepat di daerah situ itu adalah kemungkinan bakterinya kan E. coli. Kalau E. coli, jadi gunakanlah antibiotik yang masih semacam amoxicillin clavulanat itu masih bisa, ya masih bisa bereaksi. Kemudian jangan menggunakan yang tinggi-tinggi ya seperti cefixime dan lain sebagainya. Saya tidak merekomendasikan. Kemudian yang penting lagi dilakukan pencucian setiap hari menggunakan air garam normal salin. Normal salin itu sangat bagus sekali untuk meluruhkan debris-debris yang ada sehingga lukanya terjamin kebersihannya. Nah, kemudian kita lakukan kontrol kalau bisa setiap 3 hari atau 3-4 hari untuk membersihkan, untuk melakukan penekanan kalau ada pus yang di dalamnya. Jadi kalau masih ada pus, antibiotik itu diberi yang setingkat apapun dia tidak efektif. Jadi pus harus dibuang dulu, dikeluarkan dulu karena dia akan menimbulkan itu inflamasi tambahan. Dan kemudian juga tadi, jadi makanan tadi sudah bagus, tadi betul, seratnya harus ditingkatkan supaya tidak timbul kesulitan waktu BAB. Dan yang penting pemberian KIE, ya, diyakinkan bahwa ini tidak apa-apa, nanti akan bisa sembuh. Ya. Seringkali kalau memang lukanya terbuka dan tidak ada tanda-tanda infeksi, meskipun terbuka, kita buang jahitan benang, sisa benang-benangnya sampai habis, kemudian nanti dia akan sembuh sendiri, akan sembuh. Kadang-kadang sudah kita rencanakan repair, itu akhirnya juga nggak jadi di repair, ya, karena dia bisa terjadi spontan healing saat kita anjurkan dia untuk santai, untuk rajin membersihkan. Kemudian jangan lupa juga gizinya. Gizi ibu hamil itu waktu pas menyusui terbagi menjadi 2. Sebagian untuk ASI-nya, sebagian untuk penyembuhan. Jadi kita gandakan untuk lebih makan banyak protein, buah-buahan, dan sebagainya. Jadi kami di Dr. Stomo itu sekarang seringkali untuk menangani infeksi-infeksi itu justru pendekatannya dari gizi. Kami punya tenaga gizi klinik yang akan menghitung kebutuhan gizinya sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Dan ternyata penyembuhannya juga bisa maksimal. Pada kasus-kasus infeksi berat sampai dengan sepsis pun akan bisa teratasi dengan bagus. Gitu Dr. Rizka.
Baik, terima kasih banyak Prof. dan Dr. Hari Paraton. Jadi sangat banyak sekali insight baru maupun sebenarnya ada beberapa insight yang mungkin beberapa teman-teman atau sejawat masih mungkin bingung atau selama ini bagaimana tata laksana pada pasien-pasien di daerah maupun yang ada di praktekan dokter-dokter sekalian, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, Prof. Dokter. Yang pertama tadi tentang bagaimana kita mengidentifikasi faktor resiko pasien mana yang akan beresiko terjadi fistul, kemudian bagaimana penanganannya, dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Mungkin yang terakhir, Prof. Dr. Hari Paraton, ada take home message yang terakhir untuk sejawat SPOG kita yang di seluruh Indonesia ini, Dok. Saya Dr. juga Hari mungkin yang terakhir, Prof. tanya ke Prof. Eti ini, apakah ada hal-hal baru Oh iya. Nggih, Prof. Monggo, Prof. ya Take home message terakhir, Prof. genggaman pasca persalinan, pasca repair yang seperti masif repair, berapa dispareminya, Prof. Eti? Oh iya, kapan boleh hubungan gitu ya dok ya? Sakit apa enggak gitu? Dan risiko dispareminya seperti apa ya? Oh iya, iya itu tadi belum kita bahas ya dok ya tentang Nggih, disparenia pasca repair. repair ya, repair rectovaginal fistula atau mungkin ruptur perineum. Jadi sebenarnya ini menarik ya, menarik sekali untuk dibahas tentang disparenia pasca repair ini. Ada beberapa penelitian yang memang sudah dilakukan terkait ini. Jadi memang pada pasien dengan ruptur perineum grade 3 dan 4 itu risiko terjadinya disparenia itu lebih besar. Jadi biasanya ada penelitian yang dilakukan 3 sampai 6 bulan postpartum ya. Dan penelitian ini ternyata mendapatkan bahwa angka dispareninya itu bahkan sampai ada penelitian yang menyebutkan sampai 5 kali lipat. Jadi ini mungkin nanti menjadi sesuatu yang harus kita selipkan pada saat kita edukasi bahwa mungkin awal-awal akan nyeri ya. Mungkin awal-awal akan nyeri tapi kalau pasien bisa kooperatif ya dan bisa teredukasi dengan baik, mungkin dengan meningkatkan, jadi ada gairah dulu ya. Kemudian nanti ada arousal itu kan nanti akan menyebabkan lubrikasi. Maka mungkin disparenia ini akan berkurang. Karena disparenia sendiri pada kasus dengan repair ini tidak hanya semata-mata disebabkan oleh penjahitan ya, dampak dari penjahitan sebenarnya, tapi bisa juga oleh psikologis. Jadi bisa dampak penjahitan ini terutama karena mungkin ya pemilihan benang karena seperti yang kita ketahui ada memang pemilihan benang ada yang menyebabkan ada yang bisa less pain itu ada. Jadi kalau saya pribadi biasanya kalau saya melakukan repair pada ruptur perineum grade 3 4 ya yang lama atau pada pasien dengan fistula rectovagina, pada saat melakukan penjahitan sudah otot superficial ke atas itu saya sudah menggunakan benang yang rapid yang mudah diserap. Karena kalau benangnya itu benang yang lama diserapnya, itu salah satunya nanti diserap penyembuhannya itu cukup lama dan seringkali bikin nyeri pada pasien yang bikin dia mau hubungan itu awang-awangan. Ya. Jadi selain karena faktor penjahitan, terus jangan lupa kita kalau menjahit jangan terlalu sempit ya, karena terlalu sempit ini juga bisa menyebabkan disparenia tadi seperti yang disebutkan Dr. Hari. Jadi upaya pencegahannya bisa dari kita sendiri sebagai seorang operator dan juga kita edukasi pada pasien supaya bagaimana caranya bahwa lubrikasi bisa terjadi dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa nyeri. Begitu Dr. Hari. Mungkin Dr. Hari punya pengalaman juga ini. Baik, Dokter Eti kan mendalami masalah sexual dysfunction ini. Saya ingin tahu cerita-cerita terakhirnya ini. Kalau Satu lagi dok, yang bikin disparenia itu adalah karena seringkali pasien ini kan untuk operasi itu kan nunggu lama ya. Jadi
biasanya waktu hamil 9 bulan itu kadang ada yang sampai nggak hubungan 9 bulan ya dok ya. Ya, Kemudian habis lahiran nggak hubungan, apalagi ternyata ada fistula, nanti baru dioperasi 3 bulan. Jadi akhirnya nggak hubungan itu mungkin setahun lebih. Dan seorang perempuan ya, kalau sudah nggak hubungan setahun lebih, kemudian ada trauma baik secara physically setelah repair maupun secara psikologis karena bolak-balik dia harus di repair, harus mendapatkan bahwa BAB-nya itu lewat vagina. Itu memang akan menyebabkan awang-awangan untuk melakukan hubungan seksual dan ini bisa terjadi pada beberapa pasien. Dan akhirnya takut tambah nggak bisa lubrikasi ya akhirnya nyeri. Tapi ada juga dokter Hari yang karena saking antusiasnya dia karena merasa sudah lama tidak bisa tidak bisa melayani suaminya. Jadi ya baik. Saya ada pasien ya dari Papua berobat ke sini dan dia betul-betul karena sudah berulang kali di repair di Papua tidak baik. Jadi dia betul-betul nunggu di sini tuh sampai sembuh. Dan baru berani pulang ke Papua itu setelah 3 bulan dan antusias begitu. Insya Allah yang kasus-kasus begini itu tidak mengalami disparenia. Nggih, matur nuwun, Dok. iya. Oke, karena sudah habis dok Prof waktunya. Sayang sekali memang ini kalau kita bahas kayaknya nggak akan selesai ya Prof dokter karena sangat menarik dan mungkin banyak sekali apa ya sisi dari pasien tidak hanya fisik tadi benar apa yang dikatakan oleh Prof Eti tapi juga psikologis dan juga kehidupan intim suami istri juga akan berpengaruh ya untuk fistel ini. Jadi mungkin tidak ada lagi dari Dokter Hari Paraton untuk take home message yang terakhir, Dok, sebelum Iya. saya kembalikan. Yang penting itu sebetulnya waktu kontrol pertama kali postpartum itu kita masih belum ada kesepakatan apakah 5 hari, 7 hari, atau 10 hari, atau 2 minggu. Dulu memang itu 5 hari ya karena ada istilahnya AJ, angkat jahitan. Karena episiotomi dan lain sebagainya dulu dijahit dengan side ya, dan itu harus dilepas. Nah sekarang kan benangnya absorbable dan Absorbable. less. Iya. Saya sendiri nyaman untuk saya itu kontrolnya kalau saya tanya pasien-pasien itu kalau selama ibu tidak ada keluhan, ibu 10 hari deh ketemu saya karena itu dasarnya adalah penyembuhan luka itu 10 hari ya 10 hari itu sudah bagus. Kalau ada keluhan ibu sewaktu-waktu. Tetapi kalau tidak ada keluhan ibu 10 hari. Dan 10 hari itu saya hanya memastikan bahwa lukanya bagus. Hanya itu saja. Dan kalau 7 hari itu kita lihat jahitan kita tuh jelek, ya, masih inflamasi, basah, kadang-kadang ada sedikit nanahnya, ada darahnya, seperti seakan-akan luka yang tidak bagus. Tapi pasiennya tidak ada keluhan sebetulnya. Nah ini kadang-kadang kita seringkali memanipulasi dan memberi antibiotik yang berlebihan dan sebagainya, justru akan menghindari penyembuhan, memperlambat penyembuhan. Kalau saya usul ini nanti ya mungkin di HUGI ya cari kesepakatan kapan sih kontrol yang terbaik. Kalau saya pribadi tapi ya pendapat pribadi itu levelnya level 4 itu ya 10 hari ya lebih nyaman untuk pasiennya, lebih nyaman untuk saya. Sebab kalau masih 7 hari itu meriksa jahitan itu ya bau lokianya juga tidak nyaman di kamar praktek kan, baunya kemana-mana dan sebagainya. 10 hari mereka sudah bisa cebok bersih, lukanya sudah sembuh dan bisa membersihkannya dengan berani dan lain sebagainya. Kira-kira itu ya sebagai kata akhir saya. Terima kasih Dr. Rizka, Prof. Eti. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Profesor Rekti dan juga Dokter Hari Paraton atas insight baru dan juga update ilmu terbaru tentang bagaimana kita mencegah serta deteksi dini fistula rektovagina pasca salin. Jadi sebagai kesimpulan untuk pencegahan kita harus yang pertama identifikasi dulu pada pasien
kita, yaitu yang pertama, apakah pasien ini memiliki riwayat luka perineum luas seperti derajat 3 atau 4, kemudian ada persalinan lama atau macet di sosial bahu, dan juga persalinan dengan penggunaan alat. Ini merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadi fistula rektovagina. Dan jika kemudian pasien ini ada, maka kita harus memperhatikan salah satunya adalah vulva vagina hygiene. Jadi pasien harus di KIE bagaimana cara membersihkan daerah kewanitaan setelah kita lakukan repair supaya mencegah infeksi yang nantinya bisa terjadi, salah satunya fistul ini. Dan untuk antibiotik disarankan tidak berlebihan. Jadi hanya profilaksis saja, terutama pada pasien yang terjadi ruptur derajat 3 dan 4. Demikian untuk tes tanya apa saja sesi urogin pada kali ini. Mungkin saya akan kembalikan kepada MC, kepada Dr. Pandu. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Rizka. Sangat menarik sekali paparan dari kedua narasumber, guru saya dan kami, Profesor IT dan Dr. Didi Paraton. Kita sebagai sering ya mendapat rujukan dari bidan, faktus bidan, terus kemudian ternyata ada fistal ataupun juga faktus di kita juga ada. Sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber dan moderator pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Dr. Hari Paraton dan Prof. Eti serta moderator Dr. Rizka. Sampai bertemu di acara tas yang berikutnya. Saya tutup. Selamat siang. Baik,